Assalamualaikum anak solih soliha, apa kabar? Semoga anak solih soliha di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 3. Nah, kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas hari ini? Anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat, dan materi yang kedua, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Tahukah anak-anak bahwa listrik yang selalu kita gunakan ditemukan atau diciptakan oleh seorang yang bernama Michael Faraday. Jadi Michael Faraday ini merupakan penemu listrik yang lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Nah, anak-anak, meskipun ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah, namun semangat pantang menyerahnya akhirnya ia berhasil menemukan alat sederhana yang bernama generator. Nah, jadi generator inilah yang menghasilkan listrik anak-anak. Yang selanjutnya kita lihat ya anak-anak, pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Anak-anak, kita bisa bayangkan bagaimana jika seandainya sampai detik ini listrik belum ditemukan. Pasti semua pekerjaan menjadi lebih sulit ya anak-anak. Seiring berjalannya zaman dan berkembangnya teknologi listrik ditemukan, dan teknologi juga semakin maju dan berkembang loh anak-anak. Tapi semenjak berkembangnya teknologi termasuk ditemukannya listrik, manusia juga semakin berubah karena listrik yang berpengaruh pada kehidupan manusia di zaman ini. Jadi, penemuan listrik ini juga berdampak negatif maupun berdampak positif loh anak-anak. Kita lihat pengaruhnya ya. Yang pertama yaitu pengaruh pada bidang ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Mereka menggunakan pelita, obor, dan lain-lain. Karena itu, biaya hidup akan lebih hemat anak-anak dan tidak memakai banyak biaya. Namun, pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya, setelah ditemukannya listrik, biaya kehidupan semakin mahal karena harus membayar biaya listrik yang dipakai. Ditambah lagi dengan biaya listrik yang semakin lama semakin mahal anak-anak. Yang selanjutnya yaitu pengaruh listrik pada bidang pendidikan. Nah, anak-anak bisa kita bayangkan ya bagaimana jika kalian sekolah namun listrik belum ditemukan dan belajarnya hanya menggunakan pelita atau lilin. Pasti lebih sulit ya anak-anak. Sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Meskipun masih bisa mengerjakan tugas dan belajar pada malam hari dengan menggunakan lilin atau pelita, namun bisa merusak mata loh anak-anak. Jadi harus lebih hati-hati ya. Jangan terlalu dipaksakan belajar dalam keadaan gelap. Yang selanjutnya, setelah ditemukannya listrik, maka siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas mereka kapan saja dan menjadi lebih mudah ya anak-anak. Pengaruh listrik yang berikutnya yaitu pada kehidupan sosial. Sebelum ada listrik, orang-orang berkomunikasi dengan berbicara dan mengirim surat anak-anak karena pada saat itu masih belum ada gadget atau HP. Maka orang-orang tidak bisa melakukan komunikasi seperti kita sekarang ini, bisa melalui chat, SMS, dan lain-lain. Maka dari itu orang-orang berkomunikasi satu dengan yang lain dengan cara mengobrol atau berbicara langsung. Nah, setelah ada listrik dan seiring majunya teknologi, manusia mampu menciptakan gadget ataupun HP. Kehidupan sosial manusia pun semakin berubah. Orang-orang menggunakan gadget mereka untuk berkomunikasi. Walaupun sedang berkumpul bersama, akan ada saja yang sibuk dengan gadget atau HP-nya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengaruh listrik pada kehidupan budaya. Nah, anak-anak, sebelum ditemukan listrik, orang-orang menggunakan obor, pelita, dan lilin sebagai benda penerang pada malam hari di rumah mereka. Namun, hal ini membuat orang-orang yang melakukan aktivitas saat malam hari menjadi lebih sulit dan lambat.
Sebaliknya, setelah ditemukannya listrik dan juga lampu, orang-orang menjadi lebih mudah untuk melakukan aktivitas saat malam hari. Pengaruh listrik yang terakhir yaitu pada dunia hiburan anak-anak. Jadi, sebelum ditemukannya listrik ataupun gadget seperti HP, laptop, PlayStation, anak-anak zaman dahulu tidak dapat bermain hal-hal seperti itu. Namun, anak-anak bermain dengan permainan buatan mereka sendiri, atau bahkan mereka memainkan permainan tradisional anak-anak. Namun, setelah ditemukannya listrik dan diciptakannya gadget dan video games, anak-anak jarang berinteraksi satu dengan yang lain. Mereka lebih suka bermain di rumah dibandingkan dengan teman-teman mereka di luar sana. Kita lanjut ke materi yang kedua ya anak-anak, yaitu pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Tahukah anak-anak bahwa televisi yang sering kita tonton di rumah atau dimanapun itu ditemukan oleh seorang yang bernama John Logie Baird. John Logie Baird merupakan insinyur asal Skotlandia yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1888. Ia bisa dianggap sebagai penemu televisi lantaran menjadi orang yang pertama kali mampu menayangkan gambar bergerak di televisi. Televisi pertama yang ia temukan bernama televisor dan terbuat dari kardus, lampu sepeda, lem, benang, dan lilin. Apa itu televisi? Televisi merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Televisi memungkinkan penyampaian informasi melalui tayangan yang dapat dinikmati di wilayah yang luas dan dapat menayangkan peristiwa secara langsung. Televisi juga berpengaruh pada kehidupan kita ya anak-anak. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Kita lihat ya, apa dampak negatif dan dampak positif dari pengaruh televisi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengaruh pada ekonomi. Sebelum adanya televisi, orang menawarkan barang dagangannya dari mulut ke mulut atau melalui koran dan pamflet. Kelebihannya adalah interaksi langsung semakin erat, sedangkan kekurangannya yaitu membuang-buang waktu. Nah, sebaliknya setelah ada televisi, orang-orang mudah memasarkan barang dagangannya melalui iklan di televisi. Pengaruh televisi yang kedua yaitu pada bidang pendidikan. Sebelum ada televisi, media pembelajaran hanya bersumber dari buku. Walaupun membuat anak menjadi gemar membaca, tetapi terkadang banyak buku yang harus di-upgrade dan diperbarui seiring berjalannya zaman. Dan setelah ada televisi, pembelajaran anak menjadi tidak monoton dan bersumber terhadap buku saja. Banyak siaran pendidikan di TV yang menambah wawasan anak. Tetapi kontrol orang tua juga harus ditingkatkan ya anak-anak, karena terkadang ada tontonan yang tidak sesuai dengan umur anak. Yang selanjutnya yaitu pengaruh televisi pada kehidupan sosial. Nah anak-anak, sebelum ada televisi, masyarakat sering sekali berkumpul dan berinteraksi secara langsung dalam menyampaikan berita. Namun setelah ada televisi, penyampaian informasi dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menyiarkan pada acara berita sehingga semua orang di penjuru dunia dapat mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah pengaruh televisi pada kehidupan budaya. Anak-anak, sebelum ada televisi, kita hanya mengetahui budaya asing hanya bersumber dari media cetak. Namun setelah ada televisi, kita dapat mengetahui budaya asing dan bahkan dapat memperkenalkan budaya kita kepada negara-negara lain loh. Jadi kita harus selalu mencintai budaya kita sendiri ya. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang pengaruh listrik dan televisi dalam kehidupan masyarakat. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum anak solih-solihah.